شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli bi rahmatika ya arhamar rahim. Di antara adab thalabul ilmi ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama ialah punya wudu. Yang pertama punya wudu. Masih punya wudu? Goceng berarti punya wudu. Yang kedua, di antara adab thalabul ilmi itu ialah berpakaian putih. Yang tidak berpakaian putih boleh pulang. Nggak apa-apa, nanti aja. Sekarang jangan pulang, habis pulang dah. Yang ketiga, duduknya duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Jadi semenjak saya mulai Asmaul Husna sampai kelar tahiyat awal, insya Allah pegel. Tapi itu bisa menyebabkan tenaga tambahan bagi pria dewasa. Hasil penelitian bahwasanya orang yang rajin salat kan otomatis banyak duduk tahiyat awal. Itu daya dobraknya kalau senggama dengan istri mengalahkan extra jos, Pak. Mengalahkan M150 bahkan MM 2100 kalau duduknya tahiyat awal. Kalau duduk sila begini ngampleh, Pak. Cepat ngampleh dah. Ini malam apa ini? Tahiyat awal duduknya dah. Nanti ngampleh. Habis ngaji rencana gimana? Kalau bininya lagi head sila aja. Yang laginya bini lagi head sila. Kalau bininya lagi head sila aja. Kecuali mau ada cita-cita pulang ngaji jam 10 mau tahiyat awal, nggak masalah, silahkan ya. Enggak, silahkan. Ini kalau duduk tahiyat akhir itu menjauhkan dari penyakit nongtot bol itu apa ya? Ambeien atau wasir. Itu duduk tahiyat akhir. Makanya orang yang rajin sholat, masya Allah, rajin sujud dah, banyak yang terpompa oksigen kepada saraf-saraf yang tidak terpompa oleh oksigen kecuali ketika sujud. Maka jauh orang ini dari penyakit pecah pembuluh darah, stroke. Rajin sujud, jantung sehat, rajin sholat tuh. Kalau rajin sholat duduk tahiyat awal, apa tadi, stamina pria dewasa. Tahiyat akhir jauh dari ambeien. Nah ketika ngaji itu duduk tahiyat awal. Ternyata kiai ceramah 3 jam. Terakhir adab ngaji, 1 punya wudu, 2 baju putih, 3 duduknya duduk tawaruk tah. Yang ketiga, jarak antara meja guru dengan jamaah itu 1,5 meter. Pas emang? No, yang di luar jauh 1,5 meter ya. Lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana para sahabat itu ngeriung. Kita angkat jempol kepada jamaah tabligh, betul? Luar biasa itu ya.
Di kampung-kampung kan nama kiai ngaji pejauh-jauh. Ada 5 tiang 5 pojokan duduknya. Nyari tiang kalau ngaji itu biasanya. Ya Pak Warno ya. Oh, nyari tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran bulan lalu. Munkaratul aswaq. Kemunkaran yang ada di pasar. Kemarin di masjid. Minal munkaratil mu'tadati fil aswaq al-kizbu fil murabahah. Di antara kemunkaran yang udah biasa ketemu di pasar ialah bebohong. Apa Pak? Wailul lil mutaffifin alladzina hum, apa itu? Salah ngomong. Surat Imsahun bukan itu. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Well, kerusakan, kecelakaan, ada penafsiran neraka well. Disediakan bagi mereka orang-orang yang curang. Bila mana naker buat orang dikurangin, kalau buat dia diselebihkan. Nih, takeran begini bagus. Kalau buat orang, dia dagang beras, orang beli pakai takerannya, ininya ditocok ke dalam, banyak dikit hasilnya, dikit. Tapi kalau dia beli beras ke orang, yang di atas cuk supaya monyong ke bawah, itu wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau nimbang sama timbangan Pak. Bapak datang ke pasar Serang, beli apa biasanya? Cabai, udang kalau ya. Pak sekilo dibawa pulang paling 2,5 on atau berapa dah. Belum menjajal belum ya? Jajal Pak. Jajal. Bener kagak nih? Sebab di sini disebutin kalau orang-orang pasarnya menipu, pedagang-pedagangnya nipu, nanti kita akan dikirim macam-macam kiriman Allah itu Pak. Ada pemimpin yang zolim, kiriman Allah itu ya. Ketika Baghdad diserang, Baghdad oleh Hulagukan, apa Jengis kan, apa Sahrul kan, Baghdad diserang. Pernah mempelajari sejarah? Sampai Baghdad runtuh, perpustakaan karangan para ulama diambil, dilempar ke Sungai Tigris yang begitu gede. Sungai Tigris menjadi hitam pekat gara-gara tinta-tinta kitab-kitab yang dilempar oleh pasukan tadi, apa? Tartar. Yang terkejam Bengis, cucunya Jengis kan, Hulagokan berarti. Pokoknya ada kannya di situ. Yang jelas bukan Amir kan. Kublai Khan mah yang nyerang itu. Kendedes. Iya, Kertanegara. Dah, masya Allah. Para ulama-ulama disembelih, kira-kira begitu Pak. Lalu ini pemimpin Tartar Mongol ini memanggil ulama-ulama. Mana itu ulamanya? Coba datang kemari. Kagak ada yang berani. Kalau datang dipencit begitu kira-kira. Tuh, masya Allah. Ada anak muda kiai dah, namanya Qadihon. Siapa namanya? Qadihon. Dia membawa ayam, membawa unta, membawa kambing. Apa tadi? Ayam, unta, kambing. Datang, Tuan Raja, ada Ustadz masih muda, suruh masuk. Apa enggak ada yang lebih tua? Lu masih muda. Tuan, kalau mencari yang lebih tua, nih saya bawa unta, udah tua untanya nih. Kalau mencari yang berjenggot, nih saya bawa kambing.
Kalau bawa suara yang nyaring, nih saya bawa ayam bekokok, ini raja, wah ini bukan ustadz sembarangan ini. Kamu tahu apa yang menyebabkan aku datang ke sini memporak-porandakan Baghdad? Tahu? Apa ada yang bisa mencegahku untuk menghancurkan Baghdad? Ada. Siapa? Begini Tuan, yang menyebabkan Tuan datang kemari kami sendiri. Banyak rezeki dari Allah kagak bersyukur. Betul tak Pak? Pedagang-pedagangnya kagak jujur, maka oleh Allah akan dikirim bala. Tuan nggak perlu saya usir, asal kami syukur kepada Allah, kembali kepada bersyukur kepada Allah, Tuan akan keluar dengan sendirinya dari Baghdad. Ini kan cerita daripada dongeng Raja Recep Erdogan itu kan, ceramah di gedung parlemen seperti itu. Gak perlu takut Cina Pak. Ahok, Alfamaret, Indomaret, asal kita itu bersyukur kepada Allah, ngaji biar rajin, salat biar rajin, sendiri kabur. Jadi demonya bukan ke jalan, ke jalannya penting juga, silaturahmi niatnya, ketemu di jalan gitu, atau ke Pemda silaturahmi, monggo baik. Tapi ingat, ngaji jangan ditinggal. Kalau ngaji ditinggal bahayanya 3. Ini kan 2 tahun baru buka lagi saya di sini. Lebih bahaya itu sebenarnya mah. Bahaya. 2 tahun pre 2 tahun. Mali nambok kagak pre. Zona hijau terus. Hijau terus, emang kelilingnya bambu warnanya hijau semua. Lagian gedongnya majelis warna catnya hijau juga. Kagak ada zona merah di sana. Nah, nggak ada. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang kepada umatku satu zaman, pada waktu itu manusia kabur daripada para ulama. Bukan ada kiai kabur ngumpet, bukan. Ada pengajian ente ngaji, ada perayaan hari besar kagak hadir, tuh kagak mau ngaji. Faya betaliyahumullahu bi tsalasi baliyatin, kata Nabi, maka orang tersebut, umat tersebut akan Allah kirim 3 malapetaka. Berapa? 3. Ini bahaya kagak ngaji. Syukur deh kita Ciantra, masya Allah pengajian hampir tiap hari, bahkan tiap habis sholat ada kayaknya. Habis subuh ada nggak? Ada. Habis johor ada. Tiap malam ada, alhamdulillah. Kalau kagak ada pengajian di satu kampung, Allah kirim 3 malapetaka. Pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan daripada usahanya. Gaji gede kurang mulu, apalagi gajinya kecil. Gaji 500.000 untuk sebulan, wah kurang dah. Yang kedua, Allah kirim wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah kirim pemimpin yang zalim, kagak sayang sama rakyat, nginjek sama rakyat. Kita nggak mesti level nasional, desa dulu dah. Yang terakhir paling bahaya, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Bahaya ini. Sebaliknya, kalau ada pengajian merapat, ini dari sekian kakak, ada berapa kakak Pak RT? Mana Pak RT? 600. Coba berapa persen yang hadir ngaji coba? Ini penangkal bala ini penangkal bala, masya Allah. Orang pilihan semua ini Pak. Daripada gua di rumah ada yang lagi utang begitu kira-kira. Pilihan semua ini.
Kalau orang mau merapat ngaji, Allah kirim satu keberkahan di dalam usahanya, walaupun dia ngojek penghasilan cuman 10 juta sebulan, tapi rajin ngaji berkah. Bener Pak? Lu kagak percaya sih? Loh, rajin ngaji ngojek 10 juta sebulan berkah hidup dia. Yang kedua, Allah kirim pemimpin yang soleh, amanah, sayang kepada rakyat. Wow, alhamdulillah ini Ciantra pengajiannya banyak, alhamdulillah. Allah kirim bos bule, betul tidak? Siapa yang ngirim? Allah, hakikatnya Allah tuh. Lagi ngebangun jalan, kocek sendiri. Aku yang bangun, lu yang nikmatin. Ada nggak lurah begitu dengan orang lain? Oh, gak ada, jarang. Loh, kelurahan direhab semua gedongnya, kocek sendiri, denger ada. Berkah siapa nih? Berkah ngaji Pak. Allah kirim pemimpin yang sayang sama rakyat. Terakhir, berkah ngaji itu keluar dari dunia membawa iman. Maka ciri orang yang mau dimatikan dalam iman, ngaji mulu. Udah tua ngaji mulu nih. Mana yang paling tua di sini? Berapa? 40 berapa? 46, 55. Saya lihat muka tua aja nih. 51, 57. Yang lebih 57 ada nggak? Itu berapa? Wah, 58 ada. Abah berapa Bah? 56 sama dia. 57 enggak lagi? Ya udah 57 dah. Ini ciri husnul khotimah insya Allah. Masih tua masih ngaji baik begitu. Oh, ciri husnul khotimah. Dah. Pokoknya kalau kita pengen tahu orang husnul khotimah atau kagak, lihat udah tua masih ngaji, oh ciri. Ciri orang suul khotimah udah tua main layangan, kerambol dan lain sebagainya. Ada nggak? Pos ronda kan, umur udah 57, mati lo. Gitu kah? Kata cucunya, kakek yang mati. Kata mantunya, oh gua kiu-kiu nih mati semua lo. Begitu. Akhirnya apa? Satu pos ronda kesambar geledek mati semua. Naudzubillah ini. Nah ini ciri husnul khotimah mau ngaji. Minal munkaratil mu'tadati fil aswaq al-kadzib. Kemunkaran yang biasa di pasar itu lumrah di mana-mana, kadzib, berbohong. Berapa ini Mas? 6.000. Masa mahal amat. Aduh, modalnya juga 5.500. Saya dapat untung gopay doang ini. Padahal modalnya 3.000 Pak. Untung 100%. Bohong nggak? Bohong. Dia bersumpah, sumpah pokoknya modalnya segitu Pak Haji. Laku nggak akhirnya? Laku, cuman kagak berkah. Pakai sumpah segala. Dilarang kita punya dagangan muji-muji barang. Rata-rata kan kalau dagang barang dipuji Pak. Loh, cap bango, kecap cap bango kualitas nomor 1, betul? Rata-rata kan ini kualitas nomor 1. Yang jujur cuman aspirin doang. Bintang 7 nomor 16 dia mah. Kagak mau nomor 1, betul tidak? Oh. Wa ikhfaul aib. Termasuk kemunkaran di pasar menyembunyikan cacat. Sarung, ada yang puntung rokok dikit, tak dibungkus aja dia. Pak, sarung atlas 1 kodi berapa? Oh, 1 juta Pak Haji. Ya udah 1 kodi. Yang bolong kena rokok kagak dikasih tahu. Dosa tidak? Dosa. Pak Haji dibuka dulu. Kenapa Bang? Ada yang cacat bolong. Lo sarungnya bolong di mana-mana juga. Bukan begitu Pak Haji. Tadi saya ngudut
kena peletekan apinya. Coba. Wah, cuman begini di bawah ini nggak basah, kecuali di pusar nggak masalah. Udah nggak apa-apa. Nah, boleh kalau begitu mah. Kalau sudah dikasih tahu, inget tuh. Bagaimana Imam Abu Hanifah? Siapa? Imam Abu Hanifah. Beliau itu seorang bos konveksi. Konveksi tahu? Pakai. Bos konveksi. Agak gatel. Bos apa? Konveksi. Satu waktu memanggil karyawan sini, jual nih pakaian ke luar negeri maksudnya ya. Tapi ini satu pakaian nih bolong nih, aib. Kalau laku jual, tapi kasih tahu dulu bahwa ini ada cacatnya. Siap tuan. Berangkat nih karyawan ini membawa konveksi daripada kain-kain milik Abu Hanifah keluar negeri. Sampai luar negeri laris habis. Pulang dibawa. Gimana? Alhamdulillah Kiai habis. Dapat untung gede insya Allah. Ada ini 1 miliar mah bahasa kita nih ya. Oh iya. Itu sarung yang bolong dikasih tahu nggak? Aib cacat. Aduh, lupa Kiai. Lupa. Jadi nggak dikasih tahu. Enggak. Ya sudah, mah duitnya. Ini. Itu duit hasil jualan, suruh dibagiin. Ini karena pecampur ama yang kagak halal. Gara-gara ngejual yang aib satu tuh, bagiin semua. Bagiin semua. Subhanallah. Bisa nggak Pak Warno? Bisa nggak? Keuntungan 1 miliar. Tapi ada barang yang cacat aib dijual kagak nyebutin aib gara-gara lupa. Tuh 1 miliar disodakin KB, bisa nggak? Insya Allah kagak begitu. Insya Allah. Abu Hanifah Pak. Ya. Pernah Nabi kita Muhammad satu waktu beliau ke pasar. Kemana? Lalu beliau ngodok karung. Ngodok apa? Ternyata basah. Begitu dikodok basah. Ditanya, ini kenapa ini kok basah? Anu ya Rasulullah, kena hujan. Iya, kenapa kagak disimpan di atas yang basahnya, malah yang kering? Ini aib ini. Tuh, jadi ngejual beras yang basah ditaruh di bawah, yang atasnya kering. Jadi di liter teh kan ke bawah semua, jadi kayak gede begitu. Kenapa enggak kamu simpan yang basah di atas? Nah, itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyembunyikan aib. Wa ala man 'arafa dzalika ay yukhbirul mushtari bi kidbihi. Dan wajib bagi mereka yang tahu bahwa barang itu aib, wajib ngasih tahu bahwa itu kagak boleh. Kalau enggak dapat dosa juga kita. Nabi ke kita, Nabi ngodok makanan, ternyata di bawahnya basah. Wah, ini aib ini. Nggak boleh ngejual begini. Taruh yang basah di atas supaya kelihatan pembeli. Nah, kudu ngomong begitu. Ngejual salak yang manis di atas, yang sepet ada nggak? Kan ada di terminal, naik bus tah. Ayo. Salak sekilo 10.000, sekilo 10.000. Silakan dicicipi. Sengaja yang enak-enak, yang manis-manis. Yang sepetnya di karung satu lagi. Nipu tidak? Nipu. Jual yang namanya apa itu? Strawberry ya? Strawberry kan ada di terminal, ada nggak? Strawberry 1 pak kan tebel. Bawahnya itu ternyata kardus 3 lapis. Betul? Saya ngalamin masalahnya. Masya Allah, itu bukan aib lagi, nipu tuh mah.
anggur, bukan anggur, korma. Kan tebal tuh. Kelihatan tebal. Begitu dibuka sebaris doang atasnya, bawahnya kardus mulu. Laku nggak kira-kira? Laku cuman kagak berkah dia. Mungkin kena stroke atau nggak tahu saya tuh. Wallahu alam. Biasanya kita doain biar kaya, barokah, rajin ibadah. Alhamdulillah. Wa kadza idza alima bihi aiban fayalzamuhu ay yunabbihal mustari alaih. Begitupun bila mana kita sebagai pembeli mengetahui bahwa ada barang dagangan yang aib, ini perlu ngasih tahu, Pak, ini kok begini nggak boleh nih Pak dijual. Nah, barang aib. Sama seperti kan konter tuh, konter kan barang aib banyak nggak? Barang sisa bekas. Ada jual beli HP Grace dan HP second, disebutin, Pak, Oppo ada nggak? Kalau Oppo udah second semua, kan sekarang gampang, HP yang udah second dibuka, masukin lagi, dikasih klem yang warna bercahaya itu apa namanya? Hah? Hologram. Kan jadinya sebetulnya Grace lah gitu. Bisa nggak? Bisa aja di Indonesia, insya Allah bisa. Wa minha termasuk wa kada atapawutu fiddiro wal mikyal wal mizan. Begitupun undak usuk beda-beda dalam urusan ukuran, takaran, timbangan. Kalau dia ngejual ke orang nih, diukur, set, dibetot kainnya supaya panjang. Tapi kalau dia beli ke orang, sek, diginiin. Paham tah? Pernah dagang pakaian? Jadi kalau ngejual mau diginiin biar panjang. Kalau beli diginiin. Wal mikyal takaran, timbangan. Wa minha bai'ul malahi termasuk kemunkaran yang ada di pasar ialah jual beli alat-alat dolanan, gitar. Hah? Apa tah? Gitar tah? Apa tuh? Hah? Seruling kan? Seruling. Tuh, apa lagi? Kendang. Piano. Masuk nggak? Kalau hadroh masuk ke hadroh? Masuk? Hadroh enggak katanya. Pan Buya Yahya ditanya tuh, bagaimana main hadroh di masjid? Bagaimana main hadroh di masjid? Kata Buya Yahya boleh. Dalilnya ada, a'linun nikah fil masajid wadribud dub. A'linun nikah, nikah itu suruh di masjid dan pukulah dub, rebana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedatangan Rasulullah disambut dengan bahagia. Hari apa lahir? Lahir hari apa? Lahir Senin. Nah, ulang tahunnya tiap hari Senin puasa. Boleh nggak? Boleh. Wah, Kiai, saya hari Jumat. Boleh nggak saya hari Jumat puasa? Boleh. Boleh nggak hari Jumat saya manggil tim hadroh, saya bagi-bagi duit ke yatim dalam rangka syukuran hari Jumat lahir saya? Boleh nggak? Boleh. Ini Nabi lahirnya 12 Rabiul Awal, bulan Maulid, manggil orang untuk makan di rumah kita, boleh nggak? Anak kita aja dirayain, Masya Allah. Apalagi Nabi nggak pakai dalil, pakai logika aja dulu, logika, ya. Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah, di tanah Saniyatil Wada. Waduh, pasukan hadroh sudah standby. Sudah apa? Standby. Begitu Nabi kelihatan langsung, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru
ma da'a lillahi da la 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 la. Ada enggak qasidah? Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai akhirat. Allah bisa ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tuh disambut. Nabi datang hijrah dari Mekah ke di tanah Saniyatil Wada, langsung disambut. Nabi marah tidak? Marah tidak? Woi, kagak boleh. Nah, enggak, biasa aja. Sampai berebut supaya Nabi kita itu nginep di rumah. Ya Rasulullah, di rumah saya. Kata Rasul apa? Bijaksana Rasul apa? Sudah, dimanapun onta yang aku tunggangi berhenti, disitulah aku nginep. Maka orang ngikutin onta, di mana onta nih? Nah, dan onta ini depak ngedrumaken di rumah salah satu seorang sahabat. Saya lupa lagi namanya. Ada sahabat. Disitulah Nabi akhirnya beliau nginep. Alhamdulillah. Di antaranya lagi wa kullu ma yuaddi ila talbisat wa dzalika yadulu ighsa'uhu falyaqis mimma dzakarna ma lam nadhkurhu. Tinggal dikiaskan saja ya, sesuatu termasuk nipu. Pak Warno jualan sarung. Kata Pak Warno, Pak Paryadi, nanti kalau ada orang nawar rendah, Pak Paryadi nawar tinggi ya, begitu kira-kira. Paham nggak? Jadi kong kalingkong. Kong kalingkong. Datanglah Pak Herman. Pak, ini sarung berapa? 200. Mahal amat sih. Murah Pak. Itu Pak Paryadi. Berapa itu Pak Warno? Udah tahu. 200. Wah, murah segitu mah. Begitu. Murah Pak? Murah lah. Gak mau. Buat saya dah. Ya. Saya, Masya Allah. Itu nipu, kong kalingkong. Seharusnya pegoh jadi dapat 200. Kong kalingkong. Munkaratus syawari, kemunkaran jalan sekarang dah. Ini kita sampai jam 8 insya Allah. Udah lewat sih Pak. Hah? Sampai jam 8 kan hajinya? Udah. Berarti udah tuh. Hah? Lanjut. Ya udah sampai lewat seperempat. Di antara kemunkaran yang terjadi di jalan-jalan ini, jalan-jalan gang, jalan raya, minal munkaratil mu'tadati fiha wad'ul khusyab, ialah naro kayu di jalan. Naro kayu seperti naro polisi tidur. Polisi tidur kalau naro yang bagus Pak, jangan bikin enek supir. Kan ada itu kayak kayu walaupun kecil enak Pak, ada nggak? Ada, itu bikin kaki mobil bisa reparasi tiap bulan itu ya. Kalau polisi tidur monggo silahkan, pejabat RT RW setempat rapat yang bagus-bagus, yang kira-kira orang lewat kagak jatuh. Ngembal, tahu ngembal? Sengpleng enak, karena itu bisa jadi dosa jariah loh Pak. Sebab apa? Yang hamil kan dilarang keras ngelewati itu. Baca dah kebahayaannya orang hamil kalau lewat polisi tidur yang aduh bahaya. Tuh, periksa di sekitar ini ada nggak polisi tidur yang bikin enak, ada nggak?
segera direnovasi. Nah yang kira-kira enak semplek tuh silahkan. Bagi wanita hamil nggak bahaya. Ini termasuk munkar dalam urusan perjalanan. Meletakkan kayu atau menjemur gabah, ada nggak? Atau ngeblokir jalan untuk hajatan, ada nggak? Itulah Indonesia Raya. Indonesia itu masya Allah, pri kemanusiaannya luar biasa pak. Jalan diblokir boleh aja. Warga tahu, pak itu diblokir, nggak apa-apa pak Kiai, cuma setahun sekali ini, ya udah kalau begitu. Yang penting ada persetujuan warga. Coba-coba di Arab ngeblokir jalan sok pak, di Arab bisa digusur itu. Wa ikhrajul ajnihah, bikin kanopi melewati bahu jalan. Kanopi dah bikin garasi monyong ke jalan. Ini di perumahan wakeh, makanya Bapak RT RW bikin pelang di gerbang pertama, harap bikin garasi sebelum beli mobil, begitu. Iya jangan begini doang, harus langsung aksi ya Bapak Riyadi. Ini RT nya bukan? Oh sudah, peraturan sudah. Ih pasang biar gede. Kalau peraturan kan kecil hurufnya, nggak kebaca di gerbang. Saya pernah baca di mana tuh, di Pacebok apa di mana tuh ya, Pacebok saya baca. Warga perumahan kan masalahnya begitu biasanya ya, mobilnya Innova kan panjang, sementara nggak muat dia, akhirnya menjorok tentunya tuh garasinya. Motor lewat jeger nabrak akhirnya. Siapa yang salah, motor apa yang punya mobil? Nah seperti itu. Jadi bukan nggak boleh beli mobil, boleh silahkan. Hah? Monggo. Nah di sini ada kemunkaran jalan, diantaranya tadi kanopi terlalu masuk ke jalan raya, atau di sini garasi menjorok keluar. Nah, suka ada yang nanya itu gimana Pak Ustadz? Lah nggak usah pakai fatwa, kembali aja ke hati kira-kira. Nah ke hati masing-masing. Nah ke akal sehat lah begitu ya. Fakullu dzalika munkarun in kana yu'di ila tadzik. Jadi naruh suluh kayu bakar di jalan, bikin garasi kanopi terlalu menjorok ke jalan, atau topi jendela ke jalan juga topinya. Nah sehingga kalau bawa mobil ada gerobaknya bisa nyangkut tuh gerobak gitu. Nah itu fakullu dzalika munkarun, semuanya munkar bila mana menyebabkan jalan tambah sempit. Ini mana tuh kalau parkir di jalan ini sama nih sebenarnya, cuman kan enggak tiap hari, tiap bulan sekali nih parkir di sini nih. Bisa di mana saya susah, harusnya bikin basement masih ke bawah buat parkir ustadz begitu. Saya parkir di mana kira-kira nih besok bulan depan? Ke atas. Tapi ini dimaafkan ya insya Allah ya, dimaaf cuman sebulan sekali. Yang kagak dimaaf tiap hari nongkrong di situ, kagak dimaaf itu. Yajuju wad'ul khatab wa ahmal al-atimah fi tariq fil ghadri alladhi yunqalu ilal buyut. Ya kalau jalannya luas, kira-kira orang kagak komen begitu. Biasanya jalan luas itu jalan tuh daerah mana? TCI 2 tuh, jalan rayanya, jalan utamanya luas banget tak? TCI 2 luas. Kalau di sini alhamdulillah sempit. Sini sempit, Pak. TCI 2 itu jalan utama luas. Jadi naruh mobil kiri kanan, tengah-tengah masih bisa papasan. TCI 2. Nah. Wa kadzalika rabtud dawab, pun sama termasuk kemunkaran yang ada di jalan, nyangcang sapi sama kambing.
sapi dicangcang, tahu dicangcang ah? Diikat di jalan, ojek lewat diseruduk. Bihaitsu yadiqut thariq wa yunajjisul mujtazin, termasuk percikan WC airnya ke jalan. Dia rumahnya 2 tingkat, Pak. Berapa? 2 tingkat. Lalu air dari kamar mandi ngalirnya kemana? Ke jalan. Sekali mandi sur jalan begitu. Kan najis nggak? Najis. Nah itu termasuk munkar yang wajib untuk dicegah, illa biqadril hajat. Wal mar'ah wal hajat allati turadu syawari li ajliha fil adat duna sail hajat. Wa minha syauqud dawab wa 'alaiha syauq, termasuk kemunkaran di jalan ngegiring sapi, ngegiring domba sampai modal-modal tuh. Mungkin sekarang sapi yang ratusan nggak ada. Kalau kita punya domba 1000 aja Pak, digiring ke jalan, kira-kira pada modal nggak? Berak nggak? Waduh, berhujan licin. Kalau sekarang mah dump truck, apa? Betul dah? Dump truck kan kadang-kadang tanah dari bak jatuh, lalu di ban mobilnya juga pada copot, hujan turun, motor kenceng, sempret. Nah, dosa enggak tuh yang punya dump truck kira-kira? Nah itu termasuk kemunkaran. Cuman karena jatah remannya gede diantepin bae begitu. Nah dump truck yang lewat tapi membuat jalan menjadi licin, sama itu kemunkaran di jalan. Fadzalika munkarun illa in amkana syadduha, sama menggiring sapi, domba dan lain sebagainya, membuat jalan sempit atau membuat jalan menjadi najis karena banyak yang dikeluarkan oleh sapi domba tadi. Wa kadzalika tasirud dawab minal ahmal ma la tutikuh. Begitu juga membawa beban yang cukup berat sehingga sapi kagak sanggup menggotong. Dulu kan suka ada tukang bambu Pak, betul, pakai roda. Hah? Yang bawanya apa? Sapi kan? Sapi sekarang udah kagak ada. Beban bambunya berlebihan sampai sapi begitu kan, jalannya letoy, pas nanjak mundur lagi. Sama sekarang sapi kagak ada. Truk jangan berlebihan, dibawa ke kota, peletok, potong asnya, macet sampai ke Tangerang. Hah? Ada nggak mobil gara-gara overload potong asnya di jalan? Ada. Maka suka ada mobil-mobil itu ditimbang dulu sesuai kapasitas. Mobil ini kapasitasnya 15 ton, 20 ton. Pak, kenapa itu 17 ton sih? Masih gini kapasitasnya. Sudah tambahan 2 ton lagi, ini 2 juta begitu. Nah, kan bahaya tuh. Termasuk kemunkaran. Biasanya yang beli pasir di pusat, beli pasir di pusat biasanya overload enggak Pak? Munjung enggak? Sampai sama bekonya diginin, blek. Supaya apa? Supaya ketika diberak 1 truk jadi 3 truk. Santai kalau beli ke pusat. Ya. Untungnya bisa 2 kali lipat. Seperti itu. Wa kadzalika tarhul qumamah ala jaradit turuq
membuang kutu ke jalan, membuang bangke, membuang sampah yang kotor-kotor ke jalan. Mobilnya sedan, mobilnya apa? Habis gini buka kaca, lempar aja. Ada nggak Pak? Pernah lihat? Kayaknya belum makan bangku sekolahan itu. Jadi orang kampung langsung kaya. Nah, itu kan kita yang lihat, waduh, kok buang sampah di jalan. Nah, Pak, kok buang sampah di jalan? Cuman tisu doang, ge. Satu orang, kalau 1000 orang, betul tidak? Masya Allah. Kita kalau buang sampah ya di mobil aja dulu, nanti udah sampai baru buang di rumah. Maka ada peraturan di Bandung, Gubernur Ridwan Kamil itu kan, kalau tidak salah mewajibkan ada tempat sampah di dalam mobil. Nggak ada, kena tilang. Bandung tuh, Bandung. Bagus nggak Pak? Bagus. Di kita ada nggak peraturan begitu? Belum ada, udah bikin dah. Kesalahan masing-masing. Kullu dzalika minal munkarat wa kadzalika irsalul ma'i minal mayazib, pun termasuk kemunkaran jalan. Talang air langsung ke jalan. Musim hujan, talangnya langsung kemana? Kocorannya. Ini masjid talangnya mana nih? Kemana nih? Ke got langsung ke bawah. Oh monggo silakan. Kadang-kadang ada rumah di kampung apa di mana talangnya kemana? Ke jalan. Dus. Fa inna dzalika yunajisu siyab aw yadiku tariq wa amma miyahul matar fadzalika ala muhtasibil baldah. Bagaimana kalau kita punya pohon ini menjorok rantingnya ke jalan? Kemana? Ke jalan. Ya rata-rata ini di luar got semua. Ya, punya pohon mangga Pak Warno. Di dalam got, di luar got. Luar got berarti milik ISP itu. Milik ISP. Jadi dimakannya subhat. Subhat. Saya nggak bisa ngasih hukum. Sebab bukan milik kita, milik ISP. Kecuali sudah rapat dengan pihak ISP pengembang untuk urusan mangga yang di luar got. Monggo dianggap milik masing-masing. Nah, lain lagi ceritanya, kan belum rapat ya. Rapat dulu dah besok. Rata-rata pohon mangga, pohon jambu di luar got semua, bukan tanah kita, tanah releongan, tanah bebarengan. Tuh, ada pasos kan banyak, ada pohon pisang, ada pohon mangga di pasos dan lain sebagainya. Saya datang ke Cikarang Baru ngaji. Pisang mulu nih, pisang mana nih Pak? Pasos. Ya udah makan bapak aja, saya nggak kemakan. Begitu kira-kira. Pasos, mana sosial? Mungkin bagi bapak halal, bagi saya enggak. Begitu kira-kira. Karena saya bukan penduduk di sini. Jadi bapak jangan ngirim mangga ke Nambo, jangan. Kecuali itu pohon mangga di dalam got di rumah kita, milik kita. Ada di dalam got? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Habis sama tembok semua ya. Habisin. Nah masya Allah. Susah hidup ya. Hidup susah ya. Ya kan penjara. Adunya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya orang beriman. Yang namanya di penjara peraturannya ketat. Walaupun duit banyak apa banyak di penjara, peraturan jalan Pak. Di dunia duit banyak, ada perempuan lewat, boleh nggak dicium? Nggak boleh kalau bukan isi kita. Peraturan. Kalau pengen boleh kawin dulu baru boleh. Peraturan tuh, begitu ya. Ada pohon mangga, rantingnya masuk ke pekarangan kita. Buah yang jatuh ke pekarangan kita milik siapa?
Saya ulangi, ayam tetangga ngendog di kandang ayam kita, itu endog milik siapa? Milik ayam yang jelas mah. Empang tetangga pada loncat ikannya ke empang kita, itu punya siapa? Ikan doh. Kata orang Madura mah milik Gusti Allah. Mana orang Madura? Mana? Goceng. Betul nggak milik Gusti Allah? Masya Allah tuh. Alhamdulillah. Aduh, jadi seperti itu Pak. Ayam tetangga ngendog di kandang ayam kita, itu endog milik siapa? Boleh nggak kita mengkonsumsi itu endog, kita goreng dah langsung dah? Nah tetap itu milik tetangga, cuman kita berhak untuk minta 50% lah, kira-kira begitu. Jangan main goreng aja, jangan. Munkaratul hamamat, kemunkaran dalam kamar mandi, adus, tempat jamban-jamban. Ini insya Allah nanti dilanjut lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi